Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik nikmat berupa kesehatan, nikmat iman, yang keduanya adalah sesuatu yang harus selalu ada pada diri kita. Karena dengan keimananlah sejatinya kita sehat, dan dengan tubuh yang sehat kita akan semakin bisa meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap kita meminta kesehatan dan keistiqomahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita di program Manusia-Manusia Pilihan. Sebagaimana kita akan menceritakan kisah-kisah, penggalan-penggalan cerita dari kehidupan orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang spesial, ya, kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana manusia pilihan kita kali ini adalah salah seorang tokoh tabi'in, Raja' bin Haywah rahimahullahu ta'ala. Dari kisah tokoh tabi'in yang satu ini, nantinya akan menggambarkan kepada kita, akan menceritakan kepada kita, memberikan kita pengalaman hidup yang begitu berharga. Di mana Raja' bin Haywah merupakan sosok yang sangat bijaksana, sosok yang sangat cerdik, sosok yang sangat pemberani, yang memiliki keteguhan jiwa, di mana kehidupannya adalah sebagian besar hidupnya habis bersama para penguasa. Dia hidup bersama para penguasa dari Bani Umayyah. Baiklah, kita akan menceritakan sedikit bagaimana riwayat dari seorang Raja' bin Haywah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang berkebangsaan Palestina. Mereka merupakan tokoh yang terkenal dari 3 orang yang doanya mustajab. Di mana salah satunya di antara mereka adalah Muhammad bin Sirin yang berada di Irak, yang merupakan juga salah seorang tokoh tabi'in, dan salah satunya adalah Al-Qasim, yaitu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, anak dari khalifah atau sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, berada di Hijaz. Kemudian yang ketiga, yaitu tokoh kita yang satu ini yang akan kita ceritakan adalah Raja' bin Haywah yang berada di Syams. Kehidupan seorang Raja' bin Haywah semenjak dari kecilnya sudah tergambar dan sudah terlihat bagaimana bibit atau dasar-dasar keimanan itu sudah tertancap pada diri seorang Raja' bin Haywah semenjak dari masa kecilnya. Raja' bin Haywah berada dalam lingkungan orang-orang yang soleh. Ia bersama para sahabat Nabi, sehingga tercermin bagaimana hasil buah dari didikan para sahabat yang ia terima, sehingga ia menjadi seorang yang sangat teguh pendiriannya,
yang sangat berani menyuarakan pendapat. Sehingga tidak heran dari kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai kepada kekhalifahan Yazid, beliau menjadi Perdana Menteri atau boleh kita katakan sebagai seorang penasehat yang kehidupannya berada di sekitar penguasa. Dia kehidupan sehari-harinya bersama para penguasa. Namun sebelumnya kita ceritakan bagaimana masa kecilnya. Ia adalah seorang yang memiliki pendirian atau prinsip yang sangat kokoh. Di mana orang tuanya melihat Raja' bin Hawiyah memiliki kesolehan, memiliki kealiman semenjak dari kecilnya. Dan ini bisa kita ambil pelajaran, wahai kaum muslimin, bahwa ketika kita melihat potensi-potensi kebaikan pada seorang anak, maka jangan sia-siakan. Untuk para orang tua, perhatikan anak Anda. Perhatikan putri-putra Anda. Karena ada anak-anak yang memang dari kecilnya mereka sudah tertarik dengan agama, menancap keimanan semenjak dari kecil. Maka orang tua harus pandai. Dia harus melihat potensi yang ada pada anak ini harus dijaga. Oleh karena itu, ketika kita melihat anak-anak keinginannya terhadap agama begitu besar, dia sangat bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama, sekolahkan ia ke pesantren. Didik mereka, masukkan mereka ke tahfiz, diajarkan mereka pelajaran-pelajaran agama yang nantinya mereka akan menjadi penyeru-penyeru, dai-dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan ceritakan bagaimana Raja' bin Hawiyah memiliki prinsip yang sangat kokoh, memiliki cita-cita yang sangat tinggi, seorang yang berkomitmen. Tentunya setelah jeda berikut ini, tetap saksikan kisahnya setelah jeda berikut ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kisah Raja' bin Hawiyah. Kita akan melihat bagaimana seorang Raja' bin Hawiyah memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Orang yang memiliki prinsip, orang yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi dalam agama ini. Ia merupakan seorang yang sangat teguh jiwanya. Itu tergambar ketika ia memiliki cita-cita menjadi seorang yang menguasai Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersinarlah seorang Raja' bin Hawiyah dengan Al-Quran yang ia pelajari, yang ia hafal, ia pelajari dan ia pahami. Dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertancap di dadanya membuatnya bersinar. Sehingga pada kisah selanjutnya nanti kita akan mengetahui bahwa bagaimana keteguhan jiwanya, bagaimana keberadaannya bersama para penguasa. Namun sebelum itu seorang Raja' bin Hawiyah tidak mungkin mampu menyuarakan kebenaran kepada para penguasa melainkan didikan yang begitu tangguh, didikan yang benar dari para sahabat. Di antara yang menjadi guru dari seorang Raja' bin Hawiyah adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Darda, Abu Umamah, Ubadah bin Samit, dan salah satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan sahabat-sahabat lainnya yang merupakan orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kita ragukan lagi bagaimana kesolihan
bagaimana kezuhudan, bagaimana keberanian mereka dalam menyuarakan kebenaran-kebenaran. Kemudian ada perkataan atau janji seorang Raja' bin Haywah pada dirinya sendiri. Dan janji inilah atau peraturan-peraturan inilah yang ia terapkan pada dirinya. Ia berjanji akan menjadi seorang yang menguasai Al-Quran, seorang yang menguasai Al-Hadis, hadis-hadis Nabi SAW. Dan ia menjadikan dirinya seorang yang berprinsip. Kita ketahui dari cara dia mendidik dirinya, cara dia membuat dirinya memiliki aturan-aturan yang tidak boleh ia langgar. Di mana ia membuat peraturan itu pada dirinya sendiri. Di mana ia berkata, alangkah indahnya Islam jika dihiasi dengan iman. Dan alangkah indahnya iman jika dihiasi dengan takwa. Alangkah indahnya takwa jika dihiasi dengan ilmu. Dan alangkah indahnya ilmu jika dihiasi dengan amal. Dan alangkah indahnya amal jika dihiasi dengan kelembutan. Wahai kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Peraturan yang dibuat oleh Raja' bin Haywah pada dirinya ini merupakan ilmu yang sangat berguna bagi kita. Di mana kita mengetahui iman harus dengan ketakwaan. Dan ketakwaan harus dengan ilmu. Dan ilmu harus dengan amal. Dan amal tadi harus dengan kelembutan. Ketika kita memiliki ketakwaan, namun tidak didasar dengan ilmu, maka yang terjadi adalah bukan ketakwaan, melainkan keburukan-keburukan. Dan orang yang beriman tentu harus memiliki ilmu. Bagaimana ia ingin bertakwa, sedangkan dia tidak tahu bagaimana ketakwaan itu. Maka peraturan yang dibuat oleh Raja' bin Haywah pada dirinya, yang ia terapkan pada dirinya, yaitu dengan keimanan, harus dengan ketakwaan. Ketakwaan harus dengan ilmu. Dan ilmu haruslah dengan amal. Dan dalam beramal itu tadi, yaitu dalam berdakwah, dalam mengajarkan ilmu, dalam bermuamalah, haruslah dengan kelembutan. Dan tentang kelembutan ini, Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita. Inna ribqa la yuda'u fi syai'in illa zanahu. Wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Kata Rasulullah SAW, tidaklah kelembutan itu berada pada sesuatu atau diletakkan pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan hilang dari sesuatu atau tidak ada pada sesuatu itu, melainkan akan membuatnya buruk. Akan membuatnya tercela. Maka orang yang beriman, ciri khasnya adalah kelemah lembutan. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka sangat lembut. Mereka begitu memiliki rahmah, kelemah lembutan kepada sesama muslim. Mereka berdakwah, mereka mengajarkan umat bukan dengan kekerasan, namun dengan kelemah lembutan. Dengan mencerminkan akhlak yang baik. Baiklah. Dari peraturan Raja' bin Haywah tadi, sehingga ia bisa menjadi orang pilihan yang nantinya dia akan menjadi Perdana Menteri dari para khalifah-khalifah Bani Umayyah. Di antaranya beliau menjabat sebagai menteri di kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik, yang nantinya akan kita kisahkan. Ada suatu kisah di mana Raja' bin Haywah memiliki peran yang sangat besar, yang nantinya dengan keputusannya ini, dengan sarannya ini, dengan nasihatnya ini, Islam bersinar
pada masanya. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan kisah seorang Raja' bin Haywah setelah jeda berikut ini. Baiklah, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kisah Raja' bin Haywah. Kedekatan seorang Raja' bin Haywah kepada para penguasa bukanlah karena Raja' bin Haywah menginginkan dunia dan ingin menjadi orang yang terpandang, tidak. Melainkan Raja' bin Haywah adalah seorang penasehat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang nasihat-nasihatnya, perkataan-perkataannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara khalifah yang sangat dekat dengan seorang Raja' bin Haywah adalah Sulaiman bin Abdul Malik dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kedekatan mereka bukan sebagaimana kedekatan para penguasa pada umumnya, namun kedekatan mereka adalah kedekatan yang sangat berbeda. Kedekatan mereka diikat dengan kecintaan terhadap kaum muslimin. Kecintaan terhadap saudara seiman. Yang dimana Raja' bin Haywah paham betul apa yang harus ia lakukan terhadap khalifahnya. Di mana kebijaksanaannya, kecerdasannya, keikhlasannya dalam menasihati sangat dibutuhkan oleh para pemimpin-pemimpin. Karena sejatinya pemimpin juga butuh penasihat. Maka Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz juga membutuhkan nasihat seorang penasihat. Walaupun kita tahu bagaimana kepemimpinan seorang Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Namun kita lihat di samping mereka atau di belakang mereka ada seorang penasihat yang merupakan seorang yang bersih hatinya. Karena orang yang mampu memberikan nasihat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kejernihan hati, memiliki kebijaksanaan dan memiliki keberanian, keteguhan hati adalah orang-orang yang hatinya jauh dari duniawi. Raja' bin Haywah juga terkenal dengan kezuhudannya, terkenal dengan kewaraannya, di mana ia adalah orang yang tidak memiliki harta. Walaupun dia dekat dengan penguasa, namun dia bukanlah seorang penjilat yang haus dengan harta, yang haus dengan kekuasaan, tidak. Seorang Raja' bin Haywah adalah seorang yang memiliki keikhlasan niat karena Allah Subhanahu wa taala mendampingi para khalifah-khalifah. Karena kita lihat ya, orang-orang yang beranggapan bahwa seorang yang dekat dengan penguasa berarti ia adalah orang yang memiliki ya kekayaan atau orang yang otomatis akan bahagia. Tidak. Ya, orang yang dekat dengan penguasa sama dengan kaya, ini adalah salah. Justru seharusnya seorang penguasa, seorang ya yang dekat dengan penguasa, mereka ini sebenarnya adalah pembantu kaum muslimin. Mereka ini adalah orang yang mengorbankan ya tenaganya untuk kaum muslimin, memikirkan kaum muslimin. Walaupun kita melihat para penguasa seolah-olah mereka adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang sangat mewah, memiliki kesenangan, ya, mampu bersenang-senang. Tidak. Seharusnya para penguasa dan orang-orang yang menjadi tangan kanan penguasa, mereka adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Jika mereka mampu mengemban amanah ini dengan benar,
maka kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang akan mereka dapatkan di akhirat. Adapun seorang pemimpin, dia adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Seorang penasehat pemimpin, Perdana Menteri, mereka adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab mengurusi perkara-perkara rakyatnya, perkara-perkara kaum muslimin yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka memenuhi hajatnya. Dan ada salah satu kisah ketika seseorang mendatangi Raja' bin Haywah ketika dia berkumpul dengan khalifah. Orang ini menerobos barisan. Saat itu Raja' bin Haywah sedang bermajlis dengan para khalifah. Dan orang ini mendatangi Raja' bin Haywah dan memberikan nasihat kepadanya. Di mana orang ini mengatakan, ketahuilah wahai Raja', bahwasanya barang siapa yang mendapatkan kedudukan dari penguasa, lalu dia menyampaikan kebutuhan orang-orang yang lemah, yang tidak bisa menyampaikannya, maka orang itu nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan teguh saat dihisab. Kemudian ia melanjutkan, orang yang mendatangi Raja' tadi mengatakan bahwa, ingatlah wahai Raja', bahwa orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang memenuhi hajat seorang muslim, Allah akan penuhi hajatnya. Dan ketahuilah bahwa amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idkhalus surur fi qalbi muslim sadaqah. Bahwa memberikan kegembiraan yang menjadikan hati seorang kaum muslimin itu bergembira adalah sedekah. Dan nasihat ini adalah nasihat yang sangat berharga yang diberikan kepada seorang Raja' bin Haywah. Meskipun Raja' bin Haywah adalah seorang penasehat, namun beliau juga butuh nasihat. Di mana nasihat orang yang tidak dia kenal ini, nasihat yang sangat begitu berharga bagi seorang Raja' bin Haywah. Di mana ia diingatkan bahwa tugasnya berada di sisi seorang penguasa, menjadi seorang Perdana Menteri adalah untuk menyambung lidah rakyat. Ia menyampaikan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin yang mereka tidak sanggup menyampaikannya kepada pemimpin mereka. Dan tugasnya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudaranya. Dan tugasnya adalah memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin dengan memenuhi hajat mereka. Karena ketika hajat kaum muslimin terpenuhi, tentu mereka akan merasa bahagia, merasa mereka memiliki pemimpin, mereka memiliki saudara, mereka memiliki penguasa yang peduli terhadap mereka. Begitulah sejatinya seorang penguasa, begitulah sejatinya orang-orang yang memiliki kedudukan. Mereka peduli dengan orang-orang yang berada di bawah mereka. Mereka peduli dengan rakyat-rakyat mereka. Maka nasihat untuk kita semua, siapapun, pasti memiliki tanggung jawabnya. Seorang pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang orang tua atau kepala keluarga memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Maka embanlah amanah sebagaimana orang-orang pilihan yang telah kita bacakan cerita-ceritanya, kisah-kisahnya. Mereka memikul amanah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kekuasaan bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk gagah-gagahan, namun mereka mendapatkan kedudukan menjadi penguasa adalah untuk memenuhi hajat-hajat kaum muslimin. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan kisahnya di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.